Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Agnes Karisha. Semoga teman-teman kali ini benar-benar gak bosan ya lihat video saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Seperti yang kita ketahui, peluang usaha adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Sebuah peluang usaha itu esensinya adalah asas manfaat. Semua kondisi yang ditawarkan kepada Anda adalah penawaran terhadap sebuah aktivitas bisnis yang pantas untuk Anda geluti dan tentu saja bisa memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Anda. Perlu juga digarisbawahi, peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki konsekuensi bagi pengambil keputusan. Jika berhasil dapat dikatakan mendapat keuntungan. Namun jika gagal maka itu bagian dari resiko yang harus dihadapi. Namun demikian hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Sebelum melakukan usaha, yang perlu dilakukan analisis peluang terlebih dahulu. Pertama adalah melihat sumber peluang, kemudian menganalisis tingkat keberhasilannya. Menganalisis mengembangkan usaha, dan yang terakhir adalah menjaga keberhasilan usaha. Yuli 2017, jika peluang itu berasal dari kesempatan yang terjadi, maka dari manakah sumber peluang itu? Menurut Hendro, peluang itu bersumber dari yang pertama, diri sendiri. Peluang yang paling besar kesuksesannya itu bersumber dari diri kita sendiri. Contohnya, hobi. Usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi entrepreneur dan terbukti semakin berkembang. Yang kedua, keahlian seseorang dalam mengelola usaha akan mendorong kesuksesan usahanya. Memulai sebuah usaha dengan keahlian yang dimiliki pada suatu bidang dan kemudian temukan inspirasi dan peluang bisnisnya. Nah, yang kedua, lingkungan. Banyak inspirasi dan peluang usaha timbul dari lingkungan sekitar. Misalnya, yang pertama, usaha orang tua. Kita pasti sering mendengar di dalam diskusinya, orang tua menceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Bila digabungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan, dan keahlian, hal itu bisa mendatangkan inspirasi usaha. Nah, yang kedua, lingkungan rumah seperti tetangga, pergaulan, teman main, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebiasaan dalam rangka menuju perjalanan ke kampus, lingkungan kampus, teman kampus, dan lain-lain. Yang keempat, saat berkunjung ke kafe atau dimanapun tempat yang dikunjungi akan mendatangkan inspirasi dan peluang. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi di lingkungan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan merupakan peluang besar untuk sebuah usaha. Contohnya, perubahan global. Misalnya perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada barang impor sementara barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini membuka peluang bagi para produsen lokal untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Selanjutnya itu perusahaan peraturan pemerintah juga akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya dan peluang bagi yang mampu membacanya dan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya itu perubahan kebutuhan, perubahan musim atau perubahan gaya hidup seperti perubahan tingkat kebutuhan tentang pola hidup yang lebih sehat, perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi. Hal ini Hal ini dapat membuka peluang untuk memberikan sebuah layanan hiburan bagi pekerja tersebut. Nah, yang keempat, konsumen. Suara konsumen itu penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam bentuk memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Nah, masukan
dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen. Selanjutnya yaitu gagasan orang lain, seperti halnya suara dari konsumen, gagasan dari orang lain, keluhan-keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan oleh teman dapat memberi ide yang membuka peluang dalam membuat suatu bisnis. Nah, selanjutnya yaitu informasi yang diperoleh. Terkadang kita mendapatkan informasi baru ketika kita berjumpa dengan orang lain. Bagi orang yang mendengarnya, informasi baru itu bisa berguna untuk dijadikan sebagai peluang bisnis karena informasi tersebut memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Namun bagi orang-orang tertentu, informasi baru itu tidak bermanfaat karena informasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini yang bisa membedakan mengapa ada orang yang merasa tidak memiliki peluang dibanding orang yang memiliki peluang. Nah, kita harus mengenali peluang usaha. Tidak semua orang dapat PK terhadap peluang. Ada sebagian orang yang dapat PK terhadap peluang dan ada juga yang tidak. Namun, anggapan tersebut tidaklah benar karena tergantung dari daya imajinasi seseorang dalam mengenal peluang yang membuatnya mampu melihat suatu peluang dari sisi positif. Itulah bukti bahwa dengan merubah negative thinking menjadi positive thinking dapat memberikan dampak peluang baru dan bagaimana memanfaatkannya dan bukan membuangnya. Menurut Jackie Ambadar, ada dua format yang mungkin dilakukan seseorang dalam usahanya mengenali peluang. Yang pertama yaitu see, do, get, di mana seseorang yang melihat see peluang untuk dilakukan, do, menjadi bisnis, get yang menguntungkan atau profit atau sukses. Yang kedua itu do, see, get, di mana seseorang terlibat, yaitu do. Nah, untuk get dalam satu bisnis, kemudian menemukan see peluang bisnis baru, get yang menguntungkan. Nah, kita masuk pada analisa peluang. Sebelum dijadikan usaha untuk merubah peluang menjadi peluang emas, sudah beberapa jauh tingkat kesuksesan dan kegagalannya di pasar tergantung pada pengintegrasian keempat hal, yaitu arah persaingan dan perubahan serta kebutuhan pelanggan. Oleh sebab itu, perlunya mengetahui ciri-ciri peluang apa yang potensial dan bisa dikategorikan sebagai peluang usaha. Nah, ada beberapa ciri-ciri usaha dan peluang usaha menurut Fakhru Razi dan Nurul-Khalifah 2021. Yang pertama, ciri-ciri usaha yang potensial itu adalah usaha yang dibangun, adalah usaha yang memiliki nilai jual yang tinggi atau potensial, tidak akan menghabiskan modal uang karena besarnya investasi, dan skalanya bisa ditingkatkan menjadi skala industri. Oleh karena itu, bila kita ingin memiliki usaha yang potensial, kita perlu mengetahui ciri-ciri peluang yang mendasari sebuah usaha yang baik untuk kita. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang kedua yaitu peluangnya orisinil dan bukan tiruan. Peluang itu harus bisa mengantisipasi perubahan kebutuhan dan persaingan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan minat serta ada link dengan siapa agar peluang bisa terus bertahan. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha benar-benar teruji. Untuk itu, perlunya dilakukan riset dan uji coba di pasar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Menurut Hendro, sebuah peluang usaha memiliki dua faktor, yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan sebuah peluang usaha. Nah, yang pertama, faktor-faktor keberhasilan peluang usaha. Untuk menjadi keberhasilan usaha dalam mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang usaha, tahapan ini merupakan sebuah tahapan yang sangat penting agar usaha kita bisa berhasil. Faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang usaha adalah yaitu peluangnya memiliki ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan tiruan. Berawal dari uji coba dan uji tes pasar seperti seberapa besar tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, seberapa besar tingkat kebutuhan produk, apakah tinggi atau rendah. Selanjutnya mengetahui alasan mengapa orang enggan untuk membeli, memakai, menggunakan produk barang atau jasa kita, dan kemudian mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya mengikuti tren perubahan pasar. Yang keenam, terus-menerus dapat diinovasi dan ditingkatkannya kualitasnya. Yang ketujuh, tidak besar risiko kegagalannya saat pertama kali dimulai. Dalam artian, saat diluncurkan
di pasar, tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan dengan waktu, dan yang terakhir sebagai alternatif terbaik dari peluang yang ada. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.